Selamat pagi teman-teman semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa, SPOGK. Hari ini kita akan bincang tentang IUFD atau Intrauterine Fetal Death ya. Ini adalah kejadian yang sangat tidak enak dalam kehamilan ya, di mana bayi itu meninggal mendadak tentunya ya di dalam perut ibu tanpa diketahui. Biasanya gejalanya adalah berkurang ya, pertama-tama berkurang dulu gerakannya ya. Bayi itu kita ketahui normal dia pergerakan itu minimal 1 kali per jam. Jadi ibu-ibu hamil kalau bayinya tidak bergerak ya, atau pergerakannya yang biasa ibu rasakan berkurang, itu harus segera datang ke kamar bersalin. Minimal minta untuk dilakukan CTG atau kardiotokografi untuk perekaman detak jantung bayinya. Ya, CTG biasa dilanjutkan dengan USG untuk menilai kesejahteraan janin di dalam rahim. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih penyebabnya IUFD ini ya. Penyebabnya itu macam-macam. Kita lihat di slide ini ya. Mulai dari penyebab dari bayinya sendiri itu sekitar 25 sampai 40%. Penyebab dari faktor plasenta 25 sampai 35%. Dari faktor ibu 5 sampai 10% saja. Kemudian ada juga faktor yang penyebabnya tidak diketahui atau unexplained ya, 25 sampai 35%, cukup besar ya. Jadi kalau dilihat dari faktor bayinya sendiri, mulai dari kromosomal anomalies, ini maksudnya kelainan kromosom ya, sindrom-sindrom tertentu, bayi-bayi dengan kelainan itu juga bisa menyebabkan IUFD ini atau meninggal mendadak di dalam. Kemudian birth defects ini ya mirip-mirip ya, jadi cacat pada bayi. Non-immune hydrops atau infeksi ya pada bayi ini juga bisa menyebabkan kematian bayi. Kalau kemudian dari faktor plasentanya, abruption ini atau solusio plasenta ya, plasentanya terlepas dari tempat implantasinya, biasanya disertai perdarahan juga di dalam ya, ini juga mengancam nyawa ibu. Kemudian cord accidents, nah cord accidents ini adalah tali pusatnya terpilin ya, terpilin membentuk simpul mati sehingga akibat pergerakan bayi sendiri bisa tuh tali pusat terpilin membentuk simpul mati sehingga tidak ada aliran darah lagi di dalamnya. Ya, kemudian placental insufficiency, ini plasentanya tidak bisa menyalurkan oksigen dan faktor nutrisi lain ke bayi karena ada sesuatu yang menyumbat, atau bisa berupa plak, bisa kejadian-kejadian seperti hipertensi dalam kehamilan atau diabetes dalam kehamilan, itu bisa menyebabkan kondisi placental insufficiency ini sehingga si bayi tidak dapat nutrisi yang seharusnya sehingga dia bisa meninggal mendadak di dalam ya. Kemudian intrapartum asfiksia. Nah, intrapartum asfiksia ini kekurangan oksigen ya. Jadi bayi kekurangan oksigen saat proses melahirkan normal biasanya ini. Ya, bisa karena kondisi-kondisi CPD atau sudah tergencet kepalanya terlalu lama di area bawah panggul bisa. Placenta previa. Nah, placenta previa ini juga bisa menyebabkan IUFD, terutama kalau sudah menimbulkan perdarahan ya, menimbulkan perdarahan pada ibu sehingga bayi juga kekurangan darah juga ikut ya. Kalau ibunya anemia, bayinya juga otomatis jadi anemia, bisa menyebabkan IUFD juga. Twin to twin transfusion syndrome ini adalah dimana pada kondisi bayi kembar, aliran darah dari satu bayi pindah ke bayi yang satunya lagi, jadi satu bayi besar, satu bayi kecil ya. Kondisi ini juga bisa menyebabkan IUFD pada bayi yang kecil biasanya. Chorioamnionitis ini adalah infeksi pada air ketuban atau selaputnya ya. Biasanya dilanjutkan dengan ketuban pecah dini biasanya ini chorioamnionitis. Kemudian dari faktor ibu, antifosfolipid antibody ini adalah kondisi autoimun ya. Terbentuk antibody terhadap antifosfolipid si ibu. Ya, ini juga bisa menyebabkan IUFD. Diabetes mellitus dalam kehamilan. Hipertensi, ini maksudnya hipertensi dalam kehamilan. Trauma, misalnya ibunya jatuh ya. Biasanya kejadiannya adalah trauma, ibu jatuh, terjadi solusio plasenta atau plasentanya terlepas dari implantasinya menyebabkan IUFD. Abnormal labor di sini maksudnya kondisi yang lahir normal yang dipaksakan ya, terlalu lama kepala bayi tergencet di bawah atau manipulasi tertentu yang menyebabkan cedera pada kepala bayi juga bisa. Kemudian sepsis ini kondisi infeksi pada ibu yang parah. Asidosis, hipoksia, kondisi kekurangan oksigen pada ibu. Uterine rupture ini pecah rahim ya, biasanya pada pasien-pasien dengan bekas operasi miom yang besar atau pada bekas sesar dipaksakan lahir lewat bawah kemudian rahim pecah, ini juga bisa menyebabkan IUFD. Postpartum pregnancy, kondisi-kondisi kehamilan yang sudah lewat waktunya atau lewat bulannya ya, biasanya juga
disertai dengan kondisi plasenta yang sudah tidak baik lagi, plasenta yang tua, sehingga IUFD juga bisa terjadi. Obat-obat tertentu ya yang menyebabkan yang efeknya sangat toksik terhadap bayi, trombofilia ini penyakit kelainan gangguan pembekuan pendarahan, kemudian cyanotic heart disease, ibu-ibu dengan kelainan jantung bawaan ya, epilepsi, severe anemia ini kondisi anemia atau kurang darah yang parah, itu juga bisa menyebabkan bayinya IUFD. Yang terakhir adalah unexplained, 25-35% cukup besar ya, jadi penyebab yang tidak diketahui. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan bayi meninggal di dalam. Nah, pada kondisi bayi yang sudah meninggal di dalam tentunya harus segera dilahirkan ya, dikeluarkan. Tergantung berapa usia bayi saat kejadian ini terjadi ya, bisa dilahirkan lewat cesarean section ya, atau section cesaria, atau lewat persalinan biasa, tergantung dari kondisi saat ditemukan. Jadi pesannya untuk ibu-ibu yang sedang hamil, selalu perhatikan gerakan bayi ya, karena ibu sendiri yang merasakannya setiap hari. Kalau terjadi pelemahan ya, lemes bayinya, gerakannya kurang atau bahkan tidak bergerak sama sekali, segeralah cari pertolongan. Sekian, terima kasih.